Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Andi Kumala. Selamat pagi. Lapor, Bos Andi, saya sudah siaran pagi hari ini. Kenapa harus lapor? Karena lapor ini lagi rame. Lagi banyak yang lapor, melapor. Saling lapor. Tunggu dulu. Tolong uraikan benang kusut ini. Jadi tadinya yang menuding ijazah palsu dilaporkan. Terus yang dituduh melaporkan. Kemudian yang menuduh ini dilaporkan lagi. Laporin Aduh, lagi. bingung saya. Pokoknya udah lapor. Udah gak jelas dia. Udah kemana pokoknya kayaknya di Polda Metro Jaya. Ini berkas laporan udah numpuk. Kayak skripsi begitu ya. Pusing ya. Daripada kita pusing, kita langsung aja kasih kabar-kabar informasi terkini. Betul sekali. Ya, ada informasi apa nih yang menarik selanjutnya? Ini kita hadirkan kabar dari Tangerang lantaran kesal akibat jam operasional truk tambang pengangkut batu dan pasir di Jalan Raya Legok, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten terpaksa dihadang warga. Ya, sejumlah warga yang kesal terhadap menghadang dan menghentikan paksa truk tambang yang bermuatan batu dan pasir. Ini terjadi di Jalan Raya Legok, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga yang mayoritas pemuda ini nekat turun ke jalan untuk melakukan aksi tersebut lantaran truk-truk tambang ini kerap melanggar jam operasional. Peraturan Bupati nomor 47 tahun 2018 disebutkan truk tambang hanya boleh melintas pada pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi hari. Warga berharap peraturan Bupati Tangerang dijalankan sehingga tidak melanggar jam operasional. Karena biasanya kalau truk-truk ini selain melanggar jam operasional, suka menimbulkan pasir di jalan ya. Cukup mengganggu ya. Betul sekali. Kita ke berita selanjutnya pemirsa, karena tidak diberi pinjaman uang, seorang pria di Bangkalan, Jawa Timur nekat mencuri sepeda motor milik temannya. Usai melakukan aksinya, tersangka ditangkap oleh tim Satreskrim Polres Bangkalan ketika berada di rumahnya. Saat ditangkap, tersangka tak berkutik hingga tersangka dibawa langsung ke Mapores Bangkalan. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka mengaku sakit hati karena tidak diberi pinjaman uang oleh korban. Hingga akhirnya tersangka mencuri motor korban saat sedang menginap di rumah korban. Menurut tersangka, ia meminjam uang kepada korban karena tidak punya uang untuk membeli minuman beralkohol. Sementara itu, berdasarkan catatan kepolisian, tersangka FA ini merupakan residivis yang pernah menjalani hukuman penjara karena kasus serupa. Nggak ada kapok-kapoknya berarti ya. Diberi pinjam, salah. Belum tentu balik. Iya. Tidak dikasih pinjam, melakukan aksi kriminal. Jangan. Tidak patut untuk dicontoh, pemirsa. Iya. Kita ke berita selanjutnya. Ini ada seorang menantu di Tasikmalaya, Jawa Barat yang diduga melakukan pembacokan kepada keluarga mertuanya sendiri. 5 korban termasuk bayi mengalami luka serius di bagian tangan, leher, dan kepala. 5 korban kini masih menjalani perawatan di RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya. 3 diantaranya ini kritis kondisinya. Seorang bayi yang merupakan anak pelaku berusia 1 tahun dibawa ke Rumah Sakit Prasetya Bunda. Warga menduga pelaku memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Kasus ini juga telah ditangani oleh Polres Tasikmalaya Kota. Hingga kini polisi masih melakukan upaya pencarian terhadap terduga pelaku. Dari Tasikmalaya kita bergeser ke Medan pemirsa. Ini diduga jadi korban perampokan. Seorang wanita di kota Medan ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya. Sejumlah barang berharga milik korban hilang ini diduga dibawa kabur oleh pelaku. Warga Jalan Balai Desa, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita dengan luka sabetan senjata tajam pada bagian lehernya. Korban diketahui bernama Amima Agama. Korban ditemukan pertama kali oleh anaknya di dalam rumah yang kemudian melaporkan peristiwa itu ke polisi. Saat tiba di lokasi, polisi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Menurut polisi, wanita tersebut merupakan korban perampokan karena sejumlah barang berharga milik korban hilang. Kemudian jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi dan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memburu pelakunya. Kita beralih ke informasi lainnya. Penyelidikan kasus kematian seorang diplomat Kemenlu, Arya Daru Pangayunan, ini kemudian masih terus berlangsung.
Hingga kini polisi masih menunggu hasil otopsi dan juga pemeriksaan dari laboratorium forensik. Pemirsa, kasus kematian diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan yang ditemukan dengan kepala dan wajah terlilit lakban kuning di kamar kosnya sampai hingga kini belum menemukan titik terang. Pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik dan tim psikologi forensik yang membutuhkan waktu minimal 2 minggu sejak sampel pertama kali diambil. Selain itu, penyelidik juga telah memeriksa 5 orang saksi mulai dari rekan kerja, penjaga kos, juga istri korban telah dimintai keterangan ya. Tim penyelidik PMJ menggunakan penyelidikan scientific crime investigation dalam mengungkap kasus kematian Arya. Ini kasus kematian diplomat Kemenlu juga menyita perhatian publik ya, memang karena kasusnya janggal dan sampai sekarang belum diketahui penyebab kematiannya. Kita bergeser ke wilayah lainnya pemirsa, 1 unit minibus terbakar saat mengantri di sebuah SPBU di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi. Akibat kebakaran tersebut, sopir minibus ini mengalami luka bakar dan segera dilarikan ke rumah sakit. Sebuah minibus hangus terbakar di areal SPBU yang berada di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi, Sabtu siang. Mobil yang sedang terparkir menunggu antrian pengisian tiba-tiba mengeluarkan api dari arah dalam mobil dan langsung membesar membakar seluruh bagian mobil. Melihat api yang membakar mobil tersebut terus membesar, para pengantri BBM lainnya langsung berhamburan menjauh dari minibus tersebut. Takut api merambat ke pusat pengisian, petugas SPBU berupaya memadamkan dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Api bisa dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Tebo diterjunkan ke lokasi. Sementara sopir mobil berinisial M saat ini dilarikan ke Rumah Sakit Sultan Taha Saifuddin Tebo untuk mendapatkan perawatan karena mengalami luka bakar. Saat ini pihak kepolisian juga masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab api yang membakar minibus tersebut. Sebuah mobil minibus bermuatan jerigen yang diduga berisi BBM terbakar hebat di stasiun pengisian bahan bakar umum Kasimpo di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Lagi-lagi di SPBU ya Betul sekali. kejadiannya. Kebakaran terjadi saat mobil minibus yang terparkir dan tengah melakukan pengisian BBM tiba-tiba saja meledak disertai dengan kobaran api sehingga membuat sopir langsung menyelamatkan diri. Warga yang berada di sekitar SPBU juga ikut panik dan langsung mengamankan kendaraan mereka. Tidak hanya itu, warga yang berada di lokasi ini sempat berusaha untuk memadamkan api menggunakan tanah bercampur batu. Namun karena besarnya api, warga terpaksa mundur. Pemirsa, Kaisang Pangarep terpilih sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Ini periode 2025-2030. Dalam kongres yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada hari Sabtu kemarin. Dalam pidatonya, Kaisang menegaskan PSI akan menjadi partai besar pada pemilu 2029. Kalau partai besar berarti namanya bukan PSI dong, PBI. Partai besar Indonesia. Kaisang Pangarep terpilih sebagai Ketua Umum PSI periode 2025-2030 setelah meraih kemenangan telak dalam e-voting nasional. Kaisang mendapatkan 65,28% mengalahkan 2 kandidat lainnya. Caketum nomor urut 1 Ronald Sinaga meraih 22,23%, sedangkan kandidat nomor urut 3 Agus Mulyono Herlambang meraih 12,49%. Kaisang menegaskan soliditas PSI pasca pemilihan Ketua Umum. Kaisang juga menyampaikan apresiasi kepada panitia kongres yang bekerja maksimal sehingga acara berjalan lancar. Mutlak ya. Kaisang memperoleh 65% lebih, sementara para pesaingnya hanya 22 dan 12% plus begitu. Iya. Dan setelah itu Kaisang Pangarep diarak dari kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo menuju Gedung Geraha Sabah, lokasi pembukaan Kongres pertama PSI 2025 di Solo, Jawa Tengah. Ini sesudah apa sebelum ya? Sesudah. Sebelum kayaknya. Sesudah ya. Ya, ini Kaisang Pangarep ini kalau tadi diarak ternyata
juga diantar atau disandingkan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yang mereka ini berangkat dari depan pintu rumah dari kediaman Presiden Republik ke-7 Joko Widodo. Ini sejak pukul 8 pagi. Saat Kaisang keluar rumah sekitar pukul 10, ratusan pendukungnya bersorak dan bernyanyi. Setelah sempat bersuah foto dengan para pendukungnya, Kaisang berjalan kaki menuju Geraha Sababwana yang berjarak 170 meter dari kediaman Jokowi. Berarti ini sebelum. Memang ini kan ada gerakan ayah antar anak ke sekolah kan ya? Kalau ini antar anak ke partai. Aduh, yang penting ayah yang perhatian. Ayah perhatian, betul sekali. Ya, Presiden ke-7 ya, Joko Widodo tadi terlihat juga ikut mengantarkan langsung dari kediaman. Tapi ketika kongres hadir nggak Adi Gumala? Nah, kalau sepertinya udah belum hadir nganter ya? masa nggak masuk sih? Pasti langsung masuk juga kayaknya deh. Ikut. Nah, ini kan Kaisang udah terpilih. Ya. Kemudian dia menyampaikan bahwa harus bekerja maksimal sehingga nantinya di 2029 bisa meraih suara yang Betul. cukup banyak. Kita ke kabar lainnya. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ini kemudian dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Waduh, sakit apa? Semoga SBY? cepat sembuh ya. Iya. Kita akan lihat bagaimana kondisinya. Informasi mengenai mantan Presiden SBY tengah dirawat di rumah sakit ini diunggah oleh akun media sosial @ani_yudhoyono pada Sabtu siang. Dalam akun tersebut tampak foto SBY sedang melukis meski dengan tangan yang diinfus. Dalam caption unggahan tersebut diinformasikan kalau kondisi Pak SBY ini membaik dan mendapatkan penanganan medis. Ya. Dalam akun tersebut juga memintakan doa terbaik dari semua sahabat agar Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono segera lekas sembuh dan beraktivitas seperti biasa. Iya, kita doakan bersama-sama Amin. ya, semoga Pak SBY ini lekas pulih dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Ya, kita ke berita selanjutnya pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan siap jika dirinya dan sang anak Maula Akbar dipanggil oleh Polda Jawa Barat terkait insiden kericuhan yang terjadi dalam pesta rakyat ya. Yang terjadi ini di acara pernikahan putranya dengan wakil Bupati Garut. Kemudian menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Menurut Deddy Mulyadi, pengusutan atas insiden itu perlu transparan agar masyarakat bisa langsung memantau. Ia pun tidak mempermasalahkan jika ia dan anaknya Maulana Akbar dimintai keterangan oleh polisi. Kemarin, ribuan warga tumpah ruah dalam pesta rakyat pernikahan Maula Akbar putra Deddy Mulyadi dengan wakil Bupati Garut yang menyuguhkan hiburan dan pembagian makanan gratis. Namun antrean tak terkendali menyebabkan ini desak-desakan hingga menelan korban jiwa. 3 orang meninggal dunia sementara puluhan lainnya terluka. Dan yang meninggal dunia ini tidak hanya warga masyarakat saja tapi juga ada aparat kepolisian ya. Anak-anak juga ada yang meninggal. Iya, Ya. anak-anak juga. Kita turut berduka cita dan turut prihatin atas peristiwa tersebut. Dan pemirsa, Wakil Bupati Garut Putri Karlina didampingi suami Maula Akbar, putra Gubernur Deddy Mulyadi akhirnya buka suara. Pasangan pengantin baru ini mengaku sebelumnya tidak pernah ada rencana mengadakan pesta rakyat makan gratis. Keduanya juga menduga ada kebocoran notulensi yang tak sesuai sehingga rangkaian hajatan ini dihadiri ribuan atau ratusan ribu orang. Kita dengarkan komentar berikut ini. Memimpin saya beserta ini ucapkan bahwa yang harus garis bawahi dulu adalah kita tidak dalam sengaja menyediakan event yang namanya makan gratis. Itu harus garis bawahi. Hanya untuk menyediakan itu makanan digelar di situ dikarenakan memang porsi makanan yang masih banyak sangat berlebih. Lalu kita sajikan di situ, ya mangga tinggal dimakan. Karena kan kita pun menyadari bahwa di situ banyak petugas, banyak warga. Ya memang itu dipersilahkan. Ya. Kalau itu tidak ada wacana penutupan sama sekali. Tidak ada. Jadi saya berkata kemarin H-1-nya biarkan saja masuk saja. Tapi tadi kuncinya jangan diumumkan. Nah ternyata saya nggak tahu ada notulensi bocor. Itu saya nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Kalau saya tahu ada notulensi bocor itu pasti saya nggak jadi cancel.
Bu, Pak, ada bocoran nggak pas di hari H, anggaplah yang disebut notulen si pesta rakyat itu, ada bocoran nggak bakal judulnya begitu? Saya tidak mengetahui sama sekali. Nggak tahu Reno, itu aku nggak tahu siapa, notulensi siapa, rapat siapa, aku nggak tahu. Artinya Bapak dan Ibu tidak tahu bakal ada kegiatan itu? Tahu ada kegiatan karena kami yang mengamanahkan, tapi tidak tahu dibuat sebegitunya. Oh. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, seorang guru madrasah diniyah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah ini menandatangani surat pernyataan bersedia membayar denda hingga puluhan juta rupiah usai menampar seorang siswanya. Peristiwa ini memantik simpati publik hingga penggalangan donasi untuk sang guru. Dan pemirsa, inilah video amatir yang viral di media sosial saat seorang guru madrasah diniyah di Demak, Jawa Tengah menandatangani pernyataan bermaterai bersedia membayar denda karena telah menghukum siswanya. Kiai Ahmad Zuhdi, guru 60 tahun ini sebelumnya dilaporkan ke polisi karena telah menghukum siswanya berinisial D berusia 10 tahun dengan cara menampar pipinya. Peristiwa tersebut berawal pada bulan Mei lalu, di mana sang guru ini kesal karena tertimpuk sandal saat D bersama sejumlah temannya dari kelas lainnya ini tengah bermain. 3 bulan kemudian, tepatnya bulan Juli, Ahmad Zuhdi tiba-tiba saja mendapat surat panggilan kepolisian. Orang tua siswa kemudian bersedia berdamai dan mencabut laporan, tapi dengan syarat guru Zuhdi membayar denda sebesar 12,5 juta rupiah dari 25 juta yang diminta oleh orang tua siswa. Sejumlah kecaman ramai di media sosial yang menilai denda tersebut tidak wajar karena guru Zuhdi hanya menerima honorarium sebesar Rp100.000 per bulan. Sementara Zuhdi mengaku tidak berniat menyakiti, melainkan hanya untuk mendidik siswanya. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau kerap dipanggil Gus Miftah mengunjungi Kiai Ahmad Zuhdi, guru madrasah diniyah di Demak, Jawa Tengah yang didenda oleh orang tua siswa. Gus Miftah sendiri datang setelah mendapat perintah langsung dari Presiden Prabowo. Tidak hanya itu, kedatangannya juga memberikan dukungan terhadap Kiai Ahmad Zuhdi untuk tetap semangat mengajar. Selain memberikan dukungan moral, Gus Miftah juga menyerahkan hadiah sepeda motor sebagai ganti motornya yang telah dijual untuk membayar denda 25 juta rupiah yang diminta orang tua siswa. Tidak hanya itu, Ahmad Zuhdi dan istrinya juga akan berangkat umroh ke Tanah Suci. Masya Allah ya, meskipun tadinya seperti ada musibah gitu ya, harus membayar denda, kemudian ada hikmahnya. Ada rezeki ya, yang datang, digantikan motornya, kemudian berangkat umroh juga. Amin. Jadi ingat kasus Teh. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Viral di media sosial, personel Satlantas Polrestabes Medan melakukan tilang kepada personel polisi di persimpangan Jalan Jawa, Kota Medan, Sumatera Utara. Berarti ini polisi tilang polisi. Dalam rekaman video yang beredar, tampak personel polisi dari Polsek Medan Timur diduga tidak terima ditilang oleh personel Satlantas Polrestabes Medan. Keduanya pun terlibat cekcok di pinggir jalan hingga menjadi tontonan warga. Wakasat Lantas Polrestabes Medan Kompol Budiono Saputro menyebutkan awalnya sepeda motor milik anggota Polsek Medan Timur tersebut dipakai oleh keluarganya. Saat berkendara, keluarga dari anggota Polri tersebut melanggar lalu lintas sehingga dilakukan penilangan oleh personel Satlantas yang sedang melakukan patroli operasi Patu Toba 2025. Ya, kemudian pelanggar lalu lintas itu memberitahu kepada pemilik sepeda motor yang merupakan anggota polisi. Namun usaha anggota polisi tersebut untuk bebas dari tilang tidak berhasil. Personel Satlantas Polrestabes Medan tetap memberikannya surat tilang. Ini definisi teman makan teman mungkin ya. Tapi bisa dicontoh juga, patut dicontoh karena tidak pandang bulu. Betul. Pemirsa, anggota tim Maung Samapta Polres Cirebon Kota menggagalkan rencana aksi balap liar yang hendak diikuti oleh puluhan remaja di Jalan Pantura Bypass Brigjen Darsono, Kota Cirebon. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan 97 orang remaja, termasuk juga 54 sepeda motor yang tidak disertai dokumen surat resmi dan
suspeknya tidak memenuhi standar untuk menghindari kemungkinan mereka kabur. Petugas juga langsung mengambil kunci kontak motor. Selain menjalani pemeriksaan, mereka juga menjalani tes urin. Dari 97 orang yang ditangkap, 2 diantaranya perempuan. Penggerebekan dilakukan atas laporan masyarakat di mana mereka sudah melakukan penutupan jalan di jalur Pantura kawasan Kedaung. Mereka yang terbukti terlibat balap liar akan dikenakan sanksi tilang dan juga pembinaan. Dua pengendara mobil saling kejar-kejaran di Jalan Buah Batu, Kota Bandung ini terekam kamera dan viral di media sosial. Kejar-kejaran terjadi karena mereka saling tabrak. Wow, Saling kayak tabrak. adegan di film Fast Furious ya. Dan pemirsa, inilah rekaman video yang memperlihatkan dua mobil ini terlibat aksi kejar-kejaran begitu ya. Dan saling tabrak yang terjadi di jalan raya. Diduga ini kejadian ini akibat selisih paham di jalan. Kedua pengendara tampak tidak mau mengalah hingga akhirnya salah satu kendaraan menabrak mobil lainnya. Usai video ini viral, polisi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi serta mengamankan kedua pengemudi dan kemudian dipertemukan di kantor polisi. Dalam pertemuan ini, pihak kepolisian unit Gakum Lantas Polrestabes Bandung, kedua pengendara sepakat untuk berdamai. Mereka juga mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Meskipun melibatkan dua kendaraan, tetapi membahayakan pengendara lain. Itu yang tidak patut dicontoh. Kalau emosi, jangan langsung bertindak. Betul sekali. Kalau melakukan tindakan pada saat emosi, Ya. pasti hasilnya bisa jadi berantakan. Bijaksana sekali pagi hari ini Andi Kumala. Oke, kita ke berita lainnya pemirsa. Ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Barat bekerja sama dengan pihak imigrasi Bandara Soekarno-Hatta untuk menangkap atau mencekal para pelaku yang hingga kini masih buron terkait penjualan bayi internasional. Li Siulan, wanita berusia 69 tahun, pelaku utama sindikat penjualan bayi tiba di Mapolda Jawa Barat Jumat malam dan langsung digiring petugas ke ruang pelayanan khusus perempuan dan anak di Treskrimum Polda Jabar. Pelaku diamankan pihak imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Tangerang saat pulang dari Singapura pada Jumat siang. Pelaku ini merupakan otak dari sindikat penjualan bayi internasional. Sebelumnya sekitar 25 bayi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang dijual ke luar negeri Singapura dengan modus adopsi. Saat penangkapan, sejumlah tersangka tampak berada di penampungan di wilayah Pontianak beserta bayi-bayi yang juga akan dikirim atau dijual ke Singapura. Ada 6 bayi yang berhasil diselamatkan dan dititipkan di panti bayi sehat di wilayah Kota Bandung. Saya penasaran, sudah berapa lama sebenarnya sindikat penjualan bayi ini internasional sudah berlangsung? Kita akan tanyakan langsung ke Kombes Pol Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jabar. Selamat pagi Pak Kabid. Selamat pagi Mbak Kemala. Ya, Pak Kabid, kita ingin tahu sebenarnya sindikat penjualan bayi internasional ini sudah berlangsung sejak kapan Pak? Baik, dari keterangan tersangka atas nama AF ya, dan dikonfrontir oleh penampung ya. Ini dari dua keterangan saksi tersangka ini mengatakan mereka telah beroperasi sejak tahun 2023 Mbak Kamala. Dan dari 2023 ini kita mendapatkan data bahwa ada 25 bayi yang sudah ditransaksikan untuk perdagangan manusia. Nah, dari 25 bayi ini, alhamdulillah kita sudah selamatkan ada 6 ini. Demikian Mbak Kamala, dan ini posisinya pada umumnya mereka merekrut di daerah Kabupaten Bandung. Nah, tetapi untuk yang sebaran dari 25 ini yang lainnya, ini masih kita dalami lagi. Nah, insya Allah mungkin besok setelah ada gelar perkara, dari penyidik-penyidik masing-masing sudah meriksa dari para tersangka ini, akan kita kumpulir perkembangannya seperti apa. Tetapi
dari kemarin yang kita dapatkan seperti itu, Mbak Kemala. Demikian. Baik Pak Kabit, terkait pengembangan penangkapan Lee Siu Liwan di Bandara Soekarno-Hatta sekaligus yang merupakan otak dari sindikat penjualan bayi internasional ini, bagaimana kemudian keterangan dari pelaku untuk membangun jaringan penjualan bayi internasional di Indonesia, Pak? Yang pasti kami sangat bergembira ya, sangat bergembira dikarenakan dari penyampaian para penyidik ini bahwa susunan daripada struktur sindikat ini tertingginya itu adalah LSL alias Lili S alias Popo alias AI ini yang usia 69 ini yang kemarin sudah kita tetapkan sebagai DPO itu sudah tertangkap. Ini yang kemudian yang kedua, demikian juga atas nama SH alias LSH alias Eni alias AH ya, usianya 59 ini merupakan agen pembuat dokumen palsu dan pencari orang tua palsu ini sudah kita tangkap. Nah, dua ini yang merupakan puncak tertinggi dari sindikat dari perdagangan ini yang ada di Indonesia ini sudah kita tangkap. Dan memang untuk saudari Popo ini sudah kita lakukan pemeriksaan kemarin dan siang, tetapi baru sedikit yang bisa kita dapatkan ya keterangannya, dan cenderung yang bersangkutan berapa kali ini berupaya untuk mangkir alasan capek, lelah, sudah tua, dan juga meminta untuk pengacara. Tapi demikian pun ketika ada pengacara juga masih kesulitan kita untuk banyak mendapatkan keterangan dari yang bersangkutan. Demikian. Ya, Pak Kabit, sudah berapa banyak sebetulnya bayi yang berhasil diperdagangkan ke luar negeri dan dari mana saja asal bayi-bayi ini? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi Mbak Kemala, jadi di sini untuk mereka mendapatkan operasionalnya masih di keterangan awal, yaitu di Kabupaten Bandung ini pada umumnya. Nah, kemudian untuk perdagangan ini yang keterangan dari terperiksa ini ada 2 yang ada di Jakarta dan 1 sudah kita selamatkan. Nah, kemudian sisanya semuanya pada umumnya ada ke Singapura. Singapura semuanya. Dan ini akan kita dalami kembali lagi karena perkutannya pada umumnya dari Indonesia ya, kemudian ada Kabupaten Bandung, ini sedang kita telusuri. Nah, kemudian kita kemarin baru menunggu hasil dari kawan-kawan kita yang berangkat ke Kalimantan Barat ini, karena untuk jumlahnya 25 tapi dokumennya itu baru kita dapatkan kurang lebih 9 orang saja anak ini. Nah, sisanya ini masih kita telusuri lagi. Nah, nanti senanglah kita akan melakukan gelar perkara di situ untuk pengumpulan barang bukti ini, sehingga nanti kita bisa telusuri ini orang-orangnya di mana-mana saja. Walaupun tentu saja identitas yang kita dapatkan dari Kalimantan Barat ini sudah KK dan KTP orang tua palsu, ya, orang Indonesia ini yang di Kalimantan Barat ini. Tetapi perekrutannya ini ada 4 orang, kita membuka peluang lah, kita masih buka peluang seperti yang ditayangkan tadi. Itu ada saudara AF, kemudian ada saudari yang ditampilkan di layar TV One tadi, itu ada saudara YY ya, alias Mama Yuyun ini yang merupakan DPO ini. Nah, ini juga merupakan perekrut, tapi kita juga mendapatkan saudari Elin Marlina atau Elina, ini perekrut. Nah, dari perekrut inilah kita akan coba breakdown tadi itu, ini dari mana saja TKP-nya dan dia berapa orang yang dia rekrut. Jadi ini ada 3 orang yang perekrut ini, nanti akan kita telusuri. Kemudian untuk yang telusuri dari mana saja dan caranya seperti apa modus-modusnya, ini yang dari Indonesia. Nah, kemudian untuk yang saudara Popo dan saudari Ahi ini, ini akan kita telusuri. Ini endingnya yang adopsi di Singapura itu siapa saja. Jadi ini kita 2 PR besar yang
saat ini Baik. akan kita kumpulkan dari penyidik-penyidik untuk bisa mendapatkan informasi lebih lengkap. Demikian, Mbak Gemala. Baik Pak Kabit, kami juga penasaran Pak, sebenarnya dari 25 bayi yang telah dijual ke luar negeri ini, para pelaku ini memang mengincar bayi-bayi hasil dari mungkin hubungan gelap atau hubungan muda-mudi yang di bawah umur, atau sempat terjadi penculikan bayi begitu Pak, kemudian dijual ke luar negeri. Ya, jadi memang kita baru bisa berikan keterangan dari keterangan AF ya, di mana AF ini terungkap ketika orang tua dari ibu kandung yang kita dapat laporan itu dari Facebook, ya, Mas, dari Facebook, di Oke. mana Facebook itu dia buka laman di mana di situ dikatakan siap untuk adopsi. Kemudian acara adopsi cepat no ribet gitu. Nah, di sini laman ini ternyata menarik perhatian daripada korban-korban dan juga bisa juga baik pelaku ya, karena di sini kan kita tidak tahu nih kenapa dia harus ada motivasi untuk jual anaknya, bahkan itu pada umumnya adalah dari kandungan ya. Jadi sebelum lahir itu dia sudah bertransaksi baik di laman itu maupun setelah itu japri ya. Dan memang dari keterangan yang saat ini lapor itu menginginkan suatu keyakinan dari saudara AF dan DHH ini apa maksud dan tujuan untuk menerima adopsi ini, dan meyakinkan sekali AF dan DHH ini bahwa yang bersangkutan merupakan pasangan suami istri, kemudian yang bersangkutan ini menginginkan sekali untuk punya anak karena sudah berapa tahun tidak memiliki anak. Jadi disinilah modus operandi yang dilakukan oleh AF dan DH ini untuk meyakinkan korban ini. Tetapi eh, kemudian biaya persalinan saya kira itu tidak terlalu banyak, itu 10 juta saja. 10 juta tentu saja 10 juta ini kalau untuk menilai takaran orang kan pasti sangat sedikit. Tapi mungkin kan ingin lepas daripada tanggungan anak ini sehingga dia harus rela. Tetapi baru 600.000 untuk biaya persalinan ke bidan ini, si AF dan DH ini sudah pergi sehingga melaporkan kepada polisi. Baik. Demikian, Baik. Mbak Kemang. Ya. Ya Pak Kabit, sedikit saja berapa sebenarnya keuntungan yang didapat para pelaku ini dengan perdagangan bayi ini Pak? Kalau dari kisaran transaksi itu kan antara 10 sampai 16 juta. Tetapi item-itemnya di sini juga ada pembagian-pembagiannya. Ya kurang lebih mereka tuh kalau diletakkan uang gitu, ya itu sekitar 2,5 sampai 3 juta saja per orang didapatkannya dari masing-masing peran itu. Baik, terima kasih Pak Ya. Kabit Humas terkait informasinya, Kombes Hendra Rohmawan, Kabit Humas Polda Jabar. Selamat bertugas kembali Pak. Kembali di Apa Kabar Ya. Indonesia Pagi, pemirsa. Kalau kita lihat tadi kata Philip kalau ini laporannya numpuk di Polda Metro Jaya bisa jadi Skripsi baru sepertinya, karena sudah banyak laporan yang masuk terkait nama Roy Suryo selain pakar analisis teknologi begitu ya. Sepertinya ada gelar baru nih untuk Pak Roy Suryo ya. Sepertinya sudah banyak laporan yang masuk terkait pencemaran nama baik, kemudian penyebaran berita bohong, Penghasutan. kemudian yang penghasutan. Yang teranyar mantan Wakil Menteri Desa ini ikut melaporkan Prof. Paiman Raharjo terkait penyebaran berita bohong. Seperti apa kemudian tanggapan dari Roy Suryo? Iya, kita akan bahas dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio maupun melalui sambungan Zoom. Di studio sudah ada Bang Jahmada Girsang, tim advokasi litigasi. Selamat pagi, Bang Selamat Girsang. pagi. Selamat pagi, Bang Jahmada. Selamat pagi juga Merdeka. Ya, tetap semangat kayaknya walaupun Semangat. pukulan bertubi-tubi begitu ya. Jeb-jeb Meskipun episode masih panjang ya. panjang kayaknya. Kemudian ada Mas Heri Ya. Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara Jakarta. Selamat pagi, Selamat pagi, Mas Heri. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau lihat Mas Heri ini menyejukkan ya. Jadi nanti kalau ada yang panas-panasan, ada yang menengahi. Yang panas-panasan emang siapa? Antara siapa? Satu lagi kan? Belum kan? Antara Bang Satu Jahmada lagi apa siapa nih, nih? ada Bang Farhad Abbas, kuasa hukum Paiman Raharjo. Selamat pagi, Bang Farhad yang sudah tersambung melalui Zoom. Ya, selamat pagi Bang Farhad. Ya, saya lagi Oke, di saya mau Surabaya. tanya Bang Farhad. Kemarin di Solo. Oke. Oke, Selamat pagi. berarti nggak bisa hadir di studio karena berada di luar kota. Ya. Bang Farhad, kita mau tahu nih, apa sebenarnya urgensi yang kemudian membuat Paiman Raharjo akhirnya melaporkan Roy Suryo CS? Ya, bagi saya selaku kuasa hukum dari Bapak Profesor Paiman Raharjo, ya, Ya.
Yang pertama kita minta Roy Suryo CS dan Dr. Tifa itu untuk menghentikan kenekatan-kenekatan mereka ya, yang sangat-sangat tidak akademis ya. Tapi dalilnya adalah penelitian tapi memperolok-olok gitu. Hingga gambaran kami ini adalah motifnya bukan masalah akademisi tapi ekonomi gitu. Karena kemungkinan besar mereka ini ada dalang di balik itu mungkin ya. Karena saya yakin saat ini pasti keluarga mereka itu nggak mungkin akan mendorong mereka, ayo Pak, ayo Ma masuk penjara nggak apa-apa, yang penting permalukan Pak Jokowi, Pak Paiman, nggak seperti itu. Pasti mereka berpikir, kalau sudah Bareskrim Mabespori menyatakan penyelidikan, surat perintah penyelidikan itu dihentikan, kemudian saksi-saksi dan bukti-bukti yang mereka tampilkan itu bukan asli juga, dan malah meminta kepada Pak Jokowi untuk membuktikan keasliannya, cukup minta maaf mereka ampuni, itu kan suatu kenekatan gitu. Dan lagian mereka ini kan tidak mengerti menyangkut ketatanegaraan tentang jabatan presiden, yang sampai saat ini mantan presiden itu dilindungi gitu. Ini mereka hanya gara-gara politik sakit hati, kebencian dan lain sebagainya memperolok-olok Pak Jokowi yang sudah berhasil membangun Indonesia selama 10 tahun ya. Ya, tiba-tiba dengan kelompok orang seperti ini, saya pada kesempatan tolong minta maaf aja, yang benar aja gitu. Tidak mau juga gitu. Nah, kembali saya jelaskan kepada mereka, apa tujuannya? Memenjarakan, bukan, kami ingin Pak Jokowi itu malu dan dianggap sebagai pembohong katanya. Apa itu? Cara-cara seperti itu. Tahu nggak? Seorang presiden itu punya hak, konstitusi itu sebagai apa? Mengangkat menteri, menyatakan perang, kemudian mereka bisa melakukan kontrak segala macam, ya. Kemudian mereka dipilih secara 5 tahun. Nah, bagaimana dalam penulisan tesis saya tahun 2008 tentang status hukum presiden sebagai pelapor dan terlapor dalam perkara pidana? Nah, di situ coba bicara sejarah, mana ada presiden yang jadi tersangka di dunia ini, khususnya dalam perkara-perkara seperti ini. Itu dilindungi. Nah, kalian sudah dalam produk SP2HL itu tiba-tiba masih mengejek, mempermalukan. Nah, kemudian bukti-bukti apa? Dan sekarang adalah status mereka sebagai calon tersangka loh, sudah dalam penyidikan. Masih mau nggak kita minta tolong untuk minta maaf? Masih mengejek. Begitu yakinnya Roy Suryo dan semuanya gitu. Nah, kemudian ada juga upaya-upaya dalam bentuk pemerasan yang sudah kita laporkan, ya, motivasinya dengan ancaman kalau uang sekian kalau tidak dilaporkan, dan mereka viralkan. Nah, kemudian beralih dari Pak Jokowi, yang membuat dan mencetak itu adalah Pak mantan Wakil Menteri Desa, Pak Profesor Paiman gitu. Begitu Pak Profesor Paiman membuat laporan pidana dan gugatan perdata yang akan kita sidangkan tanggal 29 nanti ini. Nah, muncul lagi yang mencetak sudah ditemukanlah katanya yang membakar. Ya, itu memang dalam keadaan panik, orang-orang ini sudah menyadari gitu. Dan mulai membuat satu narasi framing bahwa seolah-olah rekayasa hal-hal yang tidak penting ini membuat kriminalisasi terhadap diri mereka. Nah, padahal yang saya katakan awal bahwa ini bukan lagi masalah antara Pak Profesor Paiman dan Pak Jokowi, tapi masalah mereka dengan hukum. Nah, jadi Bang Farad. Kesimpulan kami, ini adalah motivasi ekonomi mereka dari situ. Berarti ada yang membiayai. Motivasi ekonomi yang kemudian mendorong Roy Suryo CS untuk terus menekan segala pihak begitu ya Bang Farad ya. Padahal dalam wajah mereka udah ada kesedihan bahwa mereka akan mengalami hal-hal yang mungkin akan mengganti kerugian perdata atau imaterial dan juga akan menjalani hukuman pidana. Demikian, Pak. Baik. Bang Jamadah langsung tanggapi. Motif ekonomi katanya Bang. Oke, jadi terima kasih ya. Ya. Kalau mendengar tadi pembicaraan dari rekan Kuparhat, kalau ini tendensius ke ekonomi, saya katakan selaku kuasa hukum Rismon, Roy dan Tifa tidak ada sama sekali. Ini murni adalah perjuangan. Kalau saya khususnya di tim kuasa hukum ini memang membidangi bahwa mereka ini sedang menjalankan upaya basic ilmiah mereka sebagai peneliti. Kenapa? Karena diawali dari dulu salah satu kader PSI mengunggah ijazah ini kan. Kemudian berlanjut ke
persidangan Bambang Tri. Oke. Itu pun akhirnya dia masuk penjara. Nah, sampai dengan itu masalah ini kan seolah-olah terpenggal dong. Nah, lantas Roy, Rismond dan Tifa itu selaku alumni UGM merasa tersentuh hatinya. Ini kok masalah ini kok selesai begitu aja. Ya. Nah, mereka punya naluri untuk meneliti itu. Jadi jangan lupa, tidak ada faktor apa, tidak ada faktor bohir yang selama ini juga tersiar, tidak ada faktor ekonomi, murni karena mereka peneliti dan kebetulan, bukan kebetulan ya, dan mereka adalah alumni UGM. Oke. Dan mereka harus meneliti ini gitu loh. Demi nama baik UGM, dan mereka juga ahli di bidang ini gitu loh. Mereka adakan penelitian. Jadi selama ini ada tergambar ada semacam gap kan gitu kan. Masa ini nggak diselesaikan? Jadi mereka merasa bahwa ini lebih baik diselesaikan dengan upaya mereka sendiri. Itulah yang upaya-upaya yang mereka lakukan sekarang ini gitu loh. Jadi satu saya katakan tidak ada faktor ekonomi ya. Saya tahu persis selaku kuasa hukum mereka. Dasar mereka bergerak adalah independen dan benar-benar motivasi diri sendiri. Ya biaya diri sendiri. Tidak ada dari kita pun kadang-kadang sulit. Tapi Bang Jamada, kalau kita melihat tadi pernyataan dari Bang Farad juga bahwa sebenarnya sudah ada jalur damai begitu, upaya damai yang ditawarkan. Disuruh dari minta Prof. maaf. Betul, untuk Tapi minta nggak maaf seperti mau. itu. Tapi berarti kan kalau memang tidak ada jalur damai, ada bukti-bukti yang kuat ketika menuduh Prof. Paiman terlibat dalam ijazah palsu Pak Jokowi. Satu sampai sekarang ya upaya untuk mediasi untuk damai setahu saya tidak ada ya. Oke. Tidak ada ya. Saya selaku saya nggak tahu informasi terbaru ya. Tapi setahu saya tidak ada di pengadilan yang di Solo, di Surakarta juga mediasi lewat aja kan. Ya, jadi apalagi Rismond, Roy dan Mbak Tifa ini, setahu saya sampai sekarang sampai detik ini saat ini tidak ada upaya untuk itu. Lagi pula kan ini prosesnya baru permulaan, pokoknya di Polda Metro Jaya baru klarifikasi kemarin. Kemudian lanjut lagi saya dengar ada laporan dari rekan Kuparhat ini atas nama kliennya Profesor Paiman. Oke. Begitu, saya kira tidak ada. Kemudian bukti-bukti apa gitu yang baru ini, ya tentu kita persiapkan. Mereka serius banget. Mau diminta apapun, ya saya nggak bisa. Tapi terkait dengan Prof. Paiman, Pak Roy Suryo punya bukti? Oh tentu, jadi gini untuk Profesor Paiman, ini ceritanya kan agak unik gitu loh. Jadi pertama-tama itu bukan juga Roy yang mencari informasi awal. Ini kan dapat informasi dari orang lain. Hal ini kan selalu begitu. Jadi mereka ada orang-orang tertentu yang memberikan informasi kepada mereka. Baik itu ke Roy, baik itu ke Rismond, baik itu ke Mbak Tifa gitu loh. Kadang-kadang begitu. Bukan mereka sendiri yang menggulir, meneliti. Tidak. Tapi semata-mata dari orang. Ini kita sebut aja Pak Beator kan. Memberikan informasi bahwa begini loh di Pramuka ini ada begini-gini gitu. Ya lantas Roy menindaklanjuti. Sudah mengecek langsung? Sudah, langsung. Videonya kan ada langsung ke Pramuka itu sampai disensor ke dalam. Udah kebakaran kan, udah bekas kebakaran, masih ada kios-kios juga di sana. Jadi bukan semata-mata inisiatif mereka, tapi dari setiap informasi yang mereka dapatkan, mereka teliti. Baik, Bang Girsang, nanti Mereka kita akan dalami gitu. lagi. Ya. Apakah perang narasi juga di publik ini bisa kemudian dimasukkan dalam pidana, hukum pidana, kita akan bahas saat lagi usai jeda di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mas Heri. Mas Heri, kenapa laporan ini terus saja muncul, Mas? Ini kan sudah berjalan penyelidikan di Polda. Kenapa nggak tunggu sampai polisi menyatakan bahwa ijazah ini asli? Semuanya selesai kan? Ya. Asli atau palsu? Ini mungkin ada sedikit blunder dari tindakan yang kurang cepat ya. Dari proses laporan-laporan kemarin yang rasa-rasanya memang agak lambat begitu. Dari penyelidikan mau naik ke sidiknya. Kemudian proses selanjutnya itu menurut saya memakan waktu yang agak cukup lama. Tapi di sisi yang lain ada catatan terhadap mengapa kemudian maraknya laporan-laporan ini juga. Saya rasa ini memang bisa saja sengaja diciptakan untuk memberikan pressure, tekanan kepada penyidik terhadap perkara yang kemarin itu mau diapakan gitu. Karena kalau dibiarkan begini lagi maka akan ada laporan lagi dari yang lain. Jadi seakan-akan Bang Roy Suryo dan kawan-kawan ini versus everybody nanti. Public enemy. Ya, jadi akan melawan setiap orang gitu. Ini jadi masalah kan. Jadi sehingga yang kita singgung adalah kepastian hukumnya. Nah, ini adalah bentuk menurut saya dari segi praktek adalah cara untuk memberikan tekanan tadi kepada penyidik terhadap perkara yang kemarin itu diapakan. Kalau enggak ya akan ada gelombang tsunami perkara
laporan yang sama terhadap objek yang sama, kalau kita tarik kan sebenarnya objeknya mirip-mirip ini ya, karena dari kasusnya Pak Jokowi merembet ke si A, ke si B dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya harus segera ada tindak lanjut terhadap perkara tersebut. Memang bola panasnya ada di penyidik sekarang ya. Apakah kemudian dihentikan perkaranya atau dinaikkan? Hanya itu saja pilihannya. Ini kayak bukan main catur yang ada remisnya. Serinya nggak ada. Dia harus berjalan atau dihentikan. Nah, harus ada ketegasan sikap. Kalau melihat dari serangkaian apa yang sudah dilakukan oleh kemarin di tahap penyelidikan dan akan dinaikkan sidik nanti, sebenarnya sudah ada keyakinan dari sisi penyidik ya, dengan narasi-narasi yang diciptakan, walaupun tidak tegas menyatakan ini akan dinaikkan sidik 2 minggu lagi, memang nggak ada pernyataan itu. Yang sebenarnya itu yang mungkin ditunggu-tunggu oleh banyak orang begitu kan. Orang mungkin nggak peduli hasilnya apa, kecuali yang mendukung Pak Jokowi dan tidak mendukung Pak Jokowi. Itu mungkin mereka yang berkaitan langsung dengan kasus ini ada refleksi itu. Tapi bagi kita warga negara Indonesia yang kita butuhkan adalah kepastian hukumnya. Ya, baru nanti kalau proses berjalan keadilan yang diciptakan. Tapi untuk saat ini penegasannya adalah kepastian hukum tadi. Saya rasa kan ini kan bentuk pelaporannya juga masing-masing laporan mirip-mirip ya, pencemaran nama baik, kemudian penyebaran berita bohong. Apakah nanti ketika pihak kepolisian sudah memastikan Roy Suryo misalnya tersangka begitu ya, apakah ini semuanya nanti akan gugur atau ini akan diakumulasikan sebagai bentuk hukuman kepada Pak Roy Suryo CS? Saya rasa nanti penyidik juga punya jawaban sendiri ya terkait hal itu. Tapi tentunya kita akan melihat urut kacangnya dulu. Perkara mana yang kemudian masuk dulu dan ditangani. Nah, kalau nanti kemudian ada penilaian sendiri secara bijak oleh penyidik, ternyata oh ini intinya sama nih objeknya. Ini sudah terkualifikasi. Mungkin itu yang akan diteruskan nantinya. Dengan penjelasan tadi, karena objeknya sama kan. Kan kita tidak menganut sistem kumulatif dalam pemidanaan. Misalnya laporan misalnya ancaman pidana 9 tahun ditambahin terus. Berarti semua harus diproses ya Mas ya? Ya, sementara begini, penyidik itu kan nggak boleh dia bersikap aktif ya. Dia pasif. Tapi ketika diberikan laporan, ya mau tidak mau harus diterima dulu. Nah, masalah nanti kemudian perkara itu di drop atau tidak, ya dia harus punya jawaban. Nah, jawabannya kan harus bicara tentang penilaian yang sudah dilakukan oleh penyidik. Nah, penilaian itu yang perlu disampaikan. Karena tidak semua laporan pasti berujung pada naik ke tahap penuntutan, sampai pemeriksaan sidang pengadilan. Karena tahap penuntutan aja mungkin aja ada surat ketetapan penghentian penuntutan. Bahkan naik sidik pun ternyata nanti bisa di SP3. Jadi masih ada jalur-jalur lain yang bisa kita lihat nanti kan. Nah, tinggal bagaimana dalam menghentikan atau menaikkan perkara itu rasionalitasnya, teori hukumnya, dasar buktinya, alat bukti yang dipakai, mungkin juga mempertimbangkan keterangan ahli dan keterangan saksi, itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang penting bagi saya. Baik, kita ke Bang Farhad. Bang Farhad, kenapa sebenarnya tidak menunggu saja penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya atau penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya? Karena kan ini sama-sama dilaporkan juga tentang penghasutan, pencemaran nama baik, dan juga penyebaran berita bohong, Bang. Ya, kami melihat di sini Roy Suryo CS itu bukan untuk menuntut keadilan, justru dia melakukan perbuatan yang kita rasakan tidak adil buat Profesor Paiman, ya. Artinya awalnya kan mereka bilang ijazah palsu, ya. Harusnya kan yang memiliki legal standing dalam persoalan ini palsu itu UGM dong. Kenapa dia nggak nuntut UGM? Sedangkan pihak UGM mengatakan ini ijazah asli produk mereka. Nah, kemudian karena ada penghentian SP2HL oleh Barreskrim, nah, mereka munculkan lagi berita dan mereka mengatakan tidak benar katanya. Kemudian mereka mengatakan pembuatnya adalah Profesor Paiman. Loh, kan aneh gitu. Artinya kalau Pak mantan Presiden Pak Jokowi dikatakan menggunakan ijazah palsu, memiliki ijazah palsu, ini lebih parah lagi. Berarti Profesor Paiman ini adalah orang yang mencetak, mengetik, dan lain sebagainya. Kan itu kan suatu kejahatan menurut kita. Gitu. Sedangkan Roy Suryo tidak memiliki bukti satupun. Kalau tadi pengacara daripada Roy Suryo dan Dr. Tipa mengatakan ada bukti, ada pengakuan, itu bukan penelitian, Pak. Ya, itu bukan penelitian. Kalau penelitian apa? Harus punya, kalau namanya peneliti itu bukan hanya alasan saya orang UGM, enggak. Sama UGM aja mereka sopan kok.
Mereka sopan loh. Kemarin mantan rektornya aja digiring ke arah ke sana. Akhirnya mungkin tidak mengerti juga gitu, karena kita anggap udah tua, udah pikun, ya kita maklumi lah gitu. Tapi kalau pada saat itu mereka tidak mencabut pernyataan itu, mungkin mantan rektor itu ya kita laporkan gitu. Tapi untunglah beliau menyadari gitu. Jangan sampai terbawa provokasi dan hanya gara-gara dibayar sejumlah uang sehingga mereka membuat satu opini yang negatif buruk terhadap Pak Jokowi dan keluarga, termasuk Profesor Paiman gitu. Nah, makanya kita melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, minta supaya hakim menyatakan itu adalah perbuatan yang melawan hukum, yang tidak boleh mereka lakukan ulangi lagi. Kemudian mereka harus memulihkan nama baik Pak Jokowi, Joko Widodo ya. Kemudian SP2HL yang diterbitkan oleh Bareskrim itu dapat dinyatakan sah berkekuatan hukum dan tidak dapat ganggu-gugat lagi gitu. Baik. Nah, karena ini Pak Farhad, terima sepertinya kasih. Ya. penggiringan akademisi penelitian, tapi seolah peradilan jalanan. Kalau mereka ini tidak dihukum atau tidak dibina di lapas, mereka ini nggak akan pernah berhenti. Dan ini sudah berulang-ulang kali, termasuk Suryo, termasuk pernah masuk penjara gara-gara ini gitu. Jadi saya katakan ini adalah satu bagian dari penyakit yang harus disembuhkan gitu. Tapi bukan masalah keadilan, menuntut kebenaran gitu. Tidak ada. Mereka menggunakan cara-cara jalanan. Bukan minta Pak Jokowi disidangkan, tapi minta mengakui, minta maaf, minta ampun gitu. Bukan cara-cara hukum. Demikian. Baik, Bang Farhad, terima kasih. Nanti kita mau minta tanggapan Bang Girsang. Apakah benar ini cara-cara jalanan bukan sebenarnya tujuan penelitian akademis? Tapi kita jeda dulu, Bang Girsang dijawabnya usai jeda. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Saya langsung menuju ke Bang Jamada. Bang Jamada, dengan banyaknya laporan yang masuk terkait pelaporan Pak Roy Suryo sendiri, fokusnya sekarang kemana? Fokus sekarang tentu seperti kata Prof tadi ya, yang sekarang ini dari Bareskrim hasil gelar perkara khusus kemarin, belum ada notifikasi sampai sekarang. Kemudian kedua, bahwa laporan Pak Jokowi yang pertama itu sekarang udah di tingkat penyidikan. Kita fokus ke situ. Dengan laporan-laporan yang lain? Yang lainnya itu kan masih lama. Belum ada klarifikasi nanti seperti yang kemarin-kemarin itu kan. Klarifikasi 1 dan 2 masih panjang lah. Kita yang utamakan yang muncul dulu. Yang muncul secara hukum adalah penyidikan yang barangkali kan sudah ada SPDP ke kejaksaan. Dari laporan Pak Jokowi awal itu barangkali ya dalam waktu dekat ini akan dipanggil sebagai terlapor. Mereka-mereka yang 12 orang itu kan sudah ada namanya. Dan saya sampaikan bahwa apapun kejadian hukum atau proses penyelidikan hukum atau proses apapun ke depan, yang 12 ini akan menghadapinya. Mereka sadar secara hukum dari awal perbuatannya kok. Jadi nggak ada cerita, kami sekarang jadi terlapor nih, nggak ada begitu. Jadi kita harus sepakat dengan mereka. Bahkan mereka sepakat mengusulkan kepada kita penasihat hukum, lah katakan begitu, bahwa mereka tidak mundur. Dan mereka juga pengen menegakkan hukum kok. Pengen menegakkan keadilan kok. Jadi bukannya iseng-iseng atau bukannya apa seperti yang dulu dipersoalkan, iseng-iseng itu nggak ada. Mereka tuh sadar secara hukum sejak awal. Bahwa mereka, kegiatan mereka, aktivitas mereka ini, mereka pahami secara benar-benar, dan mungkin ada dampaknya secara hukum, mereka sadari dari awal. Karena mereka anggap bahwa kalau ini tidak diteliti, ini tidak diungkap, masih dibenamkan. Makanya berkali-kali saya katakan, ini tugas mulia kok. Dari mereka-mereka yang independen begitu menjalankan ini, masa kita umpetin gitu loh, masa kita sembunyikan. Jadi oleh sebab itu saya tetap bertahan, dan mereka juga mengatakan, tetap menjalankan ini. Jadi tidak ada rasa, kalau saya katakan tidak ada rasa takut soal menantang. Tapi jujurnya mereka hal apapun yang bersifat hukum, penyidikan bahkan apapun sampai ke sidang nanti, justru itu yang ditunggu mereka. Penyidikan nanti contohnya pasal 1 ayat 2. Di situ kan kita lihat nanti kan. Contoh laporan Pak Jokowi ini kan. Mengumpulkan alat bukti penyidikan dengan alat bukti itu akan membuat terang satu tindak pidana. Nah, kita tunggu dong, buktinya ada nggak nanti? Oke, berarti nanti akan dibuktikan di persidangan momennya saja ya, maju terus ya. Nah, jangan nanti di penyidikan nggak muncul, nanti di persidangan. Seperti saya katakan, di persidangan nanti pengadilan tinggi gitu, mundur-mundur lagi. Enggak dong. Itu yang kita hadapi gitu loh. Jadi mereka ini bukan pengecut, bukan penakut, benar-benar pengen mana penegakan hukum. Itu.
Kita minta tanggapan Mas Heri. Mas Heri, apakah ada celah hukum saling lapor ini kemudian menghilangkan substansi yang seharusnya dibuktikan tadinya, ijazah? Kalau bicara potensi, kemungkinan besar ada, begitu ya. Karena akhirnya orang lupa dengan tujuan aslinya. Tapi begini, itu akan berdebat lah kita ya, terlalu jauh. Tapi dalam konteks ini masyarakat memang harus cerdas yang mengikuti kasus ini ya, agar tahu esensi dari kasusnya dan substansinya apa, dipilah-pilih dulu. Yang kedua, laporan-laporan yang muncul belakangan ini atau ke depan ada lagi, bisa saja tujuannya adalah memecah konsentrasi dari yang ingin membuktikan kan? Ya kan ini kan cara juga strategi. Terlepas dari nanti laporan itu terbukti atau tidak, tapi yang pasti akan dipanggil orang tersebut kan, akan dimintai keterangan konfirmasi yang sama. Maka ini secara tenaga, pikiran akan menguras dan waktu juga bagi si orang yang dilaporkan tadi. Kemudian kalau ini ada gugatan keperdataan juga, yang ingin kita jelaskan sedikit, edukasi hukumnya adalah ini kan berarti ada perbuatan melawan hukum pidana, istilahnya adalah wederrechtelijk hate, di mana kalau perbuatan melawan hukum pidana itu yang dilanggar adalah ketentuan yang diatur dalam undang-undang pidana. Nah, kalau dia diajukan tadi Bang Farhad katakan ke gugatan perdata, berarti kan kemungkinan istilahnya adalah perbuatan melawan hukum perdata. Di 1365 KUH Perdata itu kan bicara tentang ada tidaknya kerugian yang muncul di sana. Poinnya di situ. Istilahnya dalam konteks hukum adalah onrechtmatig daad. Nah, tinggal kita lihat apakah narasi yang disampaikan itu nanti buktinya diperkuat, walaupun bahwa nanti orang tersebut membuktikan juga sebaliknya dari yang dituduhkan dari si pihak si terlapor tadi, tapi di sisi pelapor juga harusnya sudah mempersiapkan bukti-bukti yang matang, sehingga sebenarnya polisi tinggal menyajikan saja nanti ya hasil dari data-data fakta yang kemudian diungkap oleh pihak dari saksi pelapor gitu. Baik, kalau dari hasil penyidikan kan pihak kepolisian sudah tahap lidik begitu ya, tinggal menunggu waktu. Apakah kemudian bagaimana status dengan laporan-laporan yang seperti Prof. Paiman sendiri laporkan, seperti apa statusnya nanti? Ya, tentunya secara skema harus diterima dulu ya. Tadi saya katakan, diterima dulu, bukan langsung ditolak dengan mengatakan narasinya bahwa ini kan sama dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, atau ada kaitan langsung dengan kasusnya yang sedang berjalan juga, ongoing, on process. Tentunya tidak bisa dikatakan sepihak demikian, ya harus diterima dulu. Nah, kewenangan dari penyidik tadi yang sudah diberikan oleh hukum adalah untuk melakukan proses pendalaman materinya. Apakah ini layak atau tidak layak dinaikkan perkaranya. Nah, kita tunggu nanti dari pihak penyidik. Baik. Apakah kemudian memang ada narasi tadi bahwa ini perkaranya kan sama, ujungnya sama, kita tunggu dulu hasil dari sini, baru ini akan ditentukan berikutnya. Tapi ditentukan berikutnya bisa saja akhirnya tidak berjalan juga, karena ini sudah berjalan tadi kan. Jadi masih banyak opsi-opsi lain. Yang pasti harus selesaikan dulu akar permasalahannya menurut saya. Asli atau enggak ijazahnya begitu kan yang menjadi pertanyaan begitu. Setidak-tidaknya itu untuk meyakinkan untuk proses perkara yang lain bisa stop. Gitu ya. Baik, terima kasih Mas Heri atas waktunya. Terima kasih juga Bang Girsang dan juga Bang Farhad yang melalui Zoom. Kita harapkan tidak ada, kalau kata Mas Heri tadi, tsunami perkara. Tsunami perkara, karena nantinya bisa menutup akar permasalahan dari kasus apa sih yang dicari oleh Pak Roy Suryo CS. Terima kasih untuk seluruh yang hadir pagi hari ini. Dan pemirsa, perbincangan kami sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi Hari. Saya Firpusionaso. Saya Niko Mala, sampai jumpa. Selamat berhari Minggu.